disuruh bikin esai. Males banget lagi, banyak tugas. Tidur aja lah. Kalian siapa ya? Halo, saya Robi. Saya akan menjadi seseorang yang menerangkan pikiran Anda. Halo, aku Tami. Aku Ustazah, siap menerangkan hati kamu. Hai, aku Tias. Aku seorang ilmuwan. Aku akan membuktikan dengan sains. Oke. Karena sekalian juga aku ada tugas bikin esai, aku pengen minta bantuan kalian untuk menjawab esai dari dosen aku. Nah, esainya itu adalah mengenai kasus tsunami Aceh tahun 2004 dari segi agama, filsafat, dan juga sains. Oke, aku pengen bertanya nih, penyebab terjadinya tsunami Aceh tahun 2004 itu sendiri karena apa ya? Kalau tsunami Aceh tahun 2004 itu gara-gara gempa besar banget di laut dekat Sumatera. Nah, gempanya itu sekitar 9 skala Richter. Jadi soalnya dua lempeng bumi itu dorong-dorongan terus patah deh. Jadi dari tsunami Aceh kita bisa belajar soal apa tentang takdir dan posisi manusia di hadapan alam. Ya. Kan tsunami itu kan bagian dari takdir Allah kan ya. Jadi kita itu diajarin buat sabar dan tetap usaha. Jadi musibah kayak gini nih mengingatkan kita kalau manusia itu tuh terbatas, punya keterbatasan ilmu dan segala macam. Jadi kita juga harus tetap ingat kalau kita tuh juga bergantung sama Allah. Benar sih. Tapi kalau ngomong-ngomong soal tsunami tadi, apa benar kalau tsunami itu terjadi karena adanya gempa di bawah laut? Sebenarnya karena dasar lautnya itu naik, air laut ikut keangkat dan jadi gelombang tsunami. Nah, di laut sih jalannya cepet banget, terus pas nyampe darat malah makin tinggi dan nyampu apa saja. Terus bagaimana cara sains bisa bantu kita hadapi bencana? Padahal itu kan termasuk hal yang tidak bisa diprediksi. Benar-benar. Nah itu ilmu tuh penting banget tau. Jadi agama juga tuh nyuruh kita belajar. Tapi kalau udah kejadian kayak tsunami gini nih, itu jadi bukti kalau ilmu kita itu masih terbatas. Makanya disebutkan tadi manusia itu punya keterbatasan. Nah di situ juga letaknya ujian iman kita untuk belajar. Tapi tetap pasrah sama kehendak Allah gitu. Benar sih, karena keterbatasan ilmu tadi akhirnya banyak korban kan. Tapi karena banyaknya korban tsunami ini, kenapa ya ada banyaknya korban tsunami Aceh tahun 2004 ini? Kalau waktu itu Aceh itu kan dekat banget sama pusat gempa dan belum ada alarm tsunami. Jadi orang-orang nggak bisa sempat lari dan makanya korbannya banyak banget. Kita sebenarnya bisa disalahkan nggak sih soal bencana tersebut? Atau emang harus nerima aja? Karena itu bagian dari hidup kita atau bagaimana? Enggak dong, kita kan juga manusia kan punya tanggung jawab kan. Bumi juga punya tanggung jawabnya sendiri, yaitu menjaga kan. Jadi kita itu dikasih amanah buat jaga bumi. Memang ada bencana yang alami nggak ada kan. Nah jadi tapi kalaupun kalau kita sembarangan bisa makin parah bencana alam yang terjadi ke depan. Jadi kita tetap harus tanggung jawab walaupun bencananya itu dari atas, dari Allah. Tapi kira-kira karena bencana tsunami itu apa aja sih sebenarnya pengaruh besar atau kecilnya dari kerusakan tsunami ini? Kalau kerusakannya itu makin parah juga karena pantainya kan landai, lautnya juga dalam dan penduduknya juga padat saat itu. Di tengah bencana yang begitu besar, apa sih arti saling bantu dan rasa kemanusiaan? Manusia itu kan punya ini ya, saling support kan, solidaritasnya juga banyak kan kalau manusia, makanya kita harus saling tolong menolong. Jadi waktu bencana saling bantu itu penting banget. Agama ngajarin kita juga berpeduli sama orang lain, tolong menolong dan jadi penguat satu sama lain. Jadi itu tuh bukti nyata iman kita gitu. Tapi karena tsunami ini kan sudah terjadi ya. Tapi kira-kira apa sih langkah-langkah yang perlu kita lakukan supaya tsunami ini tidak terjadi lagi ke depannya saat itu? Lalu setelah kejadian itu, baru deh pemerintah dan dunia mulai bikin sistem peringatan tsunami dan ngasih edukasi ke masyarakatnya biar bisa siap kalau kejadian itu terjadi lagi. Kalau bencana itu kayak nggak adil, gimana cara kita memahami peran kita biar dunia tetap baik-baik saja? Dulu sebenarnya kadang bencana itu tuh kelihatannya tuh nggak adil, tapi agama bilang itu tuh ujian.
Nah, bisa jadi itu tuh penghapus dosa atau untuk menaikkan derajat kita gitu. Yang penting kita nggak nyalahin Tuhan aja, tapi ambil aja pelajaran dan bantu orang lain. Oh Gitu. Oke, sekarang sih aku paham ya bagaimana Tsunami Aceh ini dari segi agama, filsafat dan juga sains. Dimana tadi sains mengajarkan kalau edukasi mengenai tsunami itu bisa mencegah terjadinya banyak korban di kemudian hari kan, walaupun tentu belum bisa diprediksi. Kemudian juga bencana tadi mengajarkan kita supaya legowo saja dengan apa yang sudah terjadi, karena bisa saja musibah itu adalah bentuk ujian sebagai penghapus dosa kan. Dan filsafat tadi juga mengajarkan kita supaya bisa menghubungkan antara agama dan sains yang seringkali itu bertolak belakang. Oke, terima kasih kepada kakak semua yang sudah mengajarkan aku mengenai filsafat, agama, dan sains dari segi Tsunami Aceh. Terima kasih. Oke, sekarang aku dapat ide. Sekarang bakal aku tulis apa yang aku dapat dari mimpi tadi.